Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah share materi hari ini. Ya, ini adalah materi terakhir ya, karena minggu depan adalah sudah UAS. Ya, nanti saya share juga soal UAS-nya. Baik, Bu. Bentar-bentar ya. Eh, Oke, untuk yang, hah? Kenapa? Masuk ini, masuk ini. eh jadi teman-teman yang minggu lalu apa ada pertanyaan? Minggu-minggu sebelumnya? Ada, Bu. Pertanyaan mau tanya apa? Cara perhitungan neraca itu, Bu. Bentar, Bu. Saya belum buka ininya, bukunya. Apa yang mau ditanya? Saldo penyesuaian, Bu. Saya belum paham. Mm-mm. Yang belum nggak pahamnya di mananya? Jurnal penyesuaian, Bu, yang dapat debit dan kreditnya. Mm-mm. Maksudnya ya iya yang di apanya? Yang nggak Ya, paham di mana? Di yang, neraca figur terus. terus kan itu ada yang dapat sejuta, dapat sekian-sekian. Itu perhitungannya dari soalnya ya, Bu. Hmm. Ini yang tugas atau yang latihan ya atau yang mana ya? Yang latihan, Bu. Yang kemarin yang waktu apa ada piutang usaha 1 juta gitu ya? Perlengkapan bengkel 1 juta itu bukan? Betul, Bu. Nah, iya benar itu dapatnya adalah dari jurnal penyesuaian di pertemuan sebelumnya. Ya, dari soal yang saya tag di grup ya. Dari soal ini. Soal jurnal penyesuaian. Nah, wes saya tag di grup ya. Itu didapatkan dari soal penyesuaian ini. Sorry. Saya kok ya benar ya. Ya. Mm-mm. Oh, jadi tinggal dikurang aja ya, Bu. Iya, tinggal dimasukkan di dalam neraca lajurnya saja. Oke, Bu. Terus Oke. itu kan ada cara perhitungannya, ada yang NS atau apa ya? Saya nggak buka PDF-nya. NS, NJ gitu ya, yang dikurang di atas sama dikurang di bawah. NSNJ. NSNJ apa ya? NS apa ya? Neraca saldo setelah disesuaikan tah? Atau apa, Mbak? Betul, Bu. Mm-mm. Eh, Gini, neraca saldo setelah sesuaikan itu cara mencarinya adalah pada kolom neraca saldo ditambahkan atau dikurangkan dengan jurnal penyesuaian. Jadi misalnya neraca saldonya ada di debit, jurnal penyesuaiannya ada di debit, berarti debit ditambah debit. Ini tak tak share screen aja. eh Ya, ini kan misalnya ya, ini ya misalnya ini neraca saldo muncul nggak? Ini share Excel saya. Halo, muncul nggak? Muncul, Bu. Nah ya, misalnya ini debit neraca saldonya di debit 34 juta, di jurnal penyesuaiannya kosong, berarti debit tambah debit hasilnya di debit. Hasilnya tambah di debit, hasilnya di debit. Tapi kalau neraca saldonya di debit, jurnal penyesuaiannya di kredit, hasilnya dikurangkan. 5 juta dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 4 juta. Selisihnya mau ditaruh mana? Mau ditaruh di debit atau di kredit? Taruhlah yang tempat nominalnya besar. 5 juta sama 1 juta, besaran 5 juta. Makanya neraca saldo setelah disesuaikan ditaruh di debit.
Kalau kredit ketemu kredit, hasilnya juga di kredit. Kalau kredit ketemu debit, hasilnya ditaruh di kredit karena besaran di kredit. Gitu cara memasukkan neraca saldo jelas Ibu sesuaikan, Mbak. Baik, Ada lagi yang Bu. mau ditanyakan? Sebenarnya lihat dari rekaman saya kan, kalau nggak salah kan setiap ini kan teman-teman ada rekaman ya di 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 apa namanya di classroom ya. Apa digitalnya online kan ada kan di share kan, nah, ada learning ya, di share kan ya apa materi Iya, hari ini Bu. gitu. Ya, oke. Ada lagi? Siap, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada, saya mau share materi hari ini. Ya, saya rasa teman-teman bisa melihat dari yang saya share di grup. Ya, teman-teman yang di offline, ya di grup ya. Mm-mm. Oke, saya membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dengan tidak mengubah bentuk dari barang dagang yang sebelumnya. Ya, ini sebenarnya sudah saya singgung. Ada Alfamart, S Hardware, Hartono, Astra, Hero, Giant. Ya, itu adalah perusahaan dagang atau retail. Ya, karakteristiknya apa? Pendapatannya disebut dengan penjualan. Kenapa? Karena menjual barang dagangan karena ada barang dagangannya. Kecuali kalau jasa, pengakuannya diakui sebagai pendapatan. Terus transaksi jual beli barang dagangannya adalah aktivitas utama. Pada umumnya memiliki persediaan barang dagangan, mempunyai stok, ya. Kemudian dia biasanya punya namanya harga pokok penjualan. Apa maksud harga pokok penjualan ini? Harga awal sebelum dia jual. Ya, biasanya kalau misalnya saya beli barang 1.000 tak jual 1.500. Nah, 500-nya itu adalah keuntungannya. Kemudian barang yang diperoleh dengan cara membeli, timbullah rekening pembelian atau rekening persediaan barang dagangan. Nah, kita lihat ada syarat penyerahan barang. Kalau FOB shipping point, gudang keluar, barang keluar dari gudang itu sudah belum dicatat, baru di apa di sorry sorry kualik. Ya, kalau shipping point itu barang sudah dikirim keluar dari gudang itu sudah dicatat sama perusahaan. Misalnya saya ngirim barang dari Malang ke Surabaya. Barangnya sudah keluar dari gudang saya sudah mulai catat. Itu namanya shipping point. Tapi, nah ini gudang dan pembeli. Ya, tapi kalau mana sebentar. Tapi kalau destination barang itu baru diterima sama pembeli, ya baru diakui adanya pembelian, penjualan ya. Barang kita sudah dijual, sudah laku, ya. Oke. Kemudian, nah, kadang perusahaan nggak nggak mau kalau pakai destination barang-barang sudah diterima baru dicatat. Kenapa? Bisa juga barang nggak nyampe, bisa juga barang retur di tengah jalan, misalnya antar pulau, antar apa jenenge naik apa kapal, misalnya ternyata kapalnya tenggelam, barangnya hilang. Nah, kalau dicatat dicatat barangnya sampai sana, padahal barangnya nggak nyampe. Padahal itu ada pengeluaran barang. Ya kan kadang kadang perusahaan nggak mau. Karena perusahaan maunya hari ini barang itu dikirim, boh sampai kapan pun tetap diakui barang itu sudah keluar. Ya, oke. Terus biasanya kalau perdagangan itu ada namanya biaya angkut, ya. Atau kalau kita sekarang itu anak sekarang biaya ongkir gitu ya. Oke, terus, nah, jurnalnya adalah misalnya membeli 10 juta, ada biaya angkut senilai 1 juta di debit. Maka kreditnya adalah hutang usaha. Karena apa? Karena kondisinya barangnya
belum apa ini apa namanya masih dikreditkan ya. Orangnya belum bayar secara bayar cash secara ke kita ya, makanya diakui sebagai hutang. Beda lagi dengan kalau kalau COD gimana? Jurnalnya gimana kalau sekarang ada istilah COD ya toh? Teman-teman kalau kira-kira kalau COD gitu kapan nyatetnya? Sudah nerima barang. Nah, sekarang banyak loh sing dia kondisinya barang sebenarnya sudah datang tapi orangnya nggak mau bayar. Ya, gimana kalau kayak gitu? Di- itu kalau kalau barangnya kembali ke penjual namanya retur ya. Ya, dia namanya retur. Jadi makanya sebenarnya paling enak adalah kita mencatat itu barang keluar dan sudah kita catat. Ya. Nah, kemudian apa? Eh sebenarnya nggak boleh kalau terlalu banyak retur, walaupun barangnya itu kondisinya masih utuh, ya kan? Kondisinya barangnya itu masih utuh. Sebenarnya nggak boleh terlalu catatan laporan keuangan kita terlalu banyak retur. Berarti ada yang bermasalah di kitanya. Solusinya adalah makanya mungkin teman-teman pernah dengar juga banyak marketplace yang tidak menyediakan COD. Ya, ya salah satunya mengantisipasinya dengan seperti itu. Ya, kadang-kadang sudah di apa kurirnya sudah nyampe, sudah ngirim barangnya, orangnya juga nggak ada. Ya, kasihan, kasihan apa penjualnya kalau kayak gitu. Ini yang jadi PR. COD itu benar-benar memudahkan orang yang tidak punya dana cash, dana di rekening, ya, tapi merumitkan penjual maupun ekspedisi. Ya, oke, saya ada lagi. Nah, ini saya langsung ke syarat pembayaran. Ada bermacam-macam syarat pembayaran. Ada 2/10 N/30. Artinya adalah, biasanya nanti teman-teman kalau mungkin kalau atau kalau sekarang kerja, kalau di faktur itu biasanya ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya adalah apabila hutangnya dibayar jangka waktu dalam waktu 10 hari, dia akan dapat potongan 2%. Kalau lebih dari 10 hari sampai 30 hari ke depan, makanya tidak dapat potongan. Bacanya gitu. Ya, 2/10 N/30. Artinya barang akan diberikan diskon atau potongan pembayaran apabila kurang dari 10 hari, maksimal 10 hari. Dapat potongan 2%. Kalau lebih dari itu, tidak dapat potongan atau sampai 30 hari ke depan. Kemudian, syarat yang berikutnya ada 2/10 N of month. Artinya ini juga sama. Biasanya tapi perbedaannya adalah pada akhir bulan. Nah, akhir bulan ini kapan? Bisa 30 hari, bisa 31 hari. Ya, kalau tadi jelas sudah 30 hari. Misalnya transaksinya mulai tanggal 10, berarti 30 harinya 10 bulan berikutnya. Nah, tapi kalau di sini dia jelas hanya end of month, berarti hanya di akhir bulan. Lebih dari akhir bulan ya juga tidak dapat potongan. Kemudian ada lah kok ini gini toh. Ini aku Oke. Oke, itu ya perbedaannya. Ada juga yang gini N/45 hari. Ya, ada yang N/45 hari. Terus kalau misalnya eh teman-teman kerja di sebuah perusahaan, teman-teman ini bagian selling, bagian penjualan. Ada customer atau kliennya teman-teman ini baru, saya hanya intro aja ini mengenai pencatatan. Kemudian perusahaan, nah ini metode pencatatan ada periodik secara sama perpetual. Apa bedanya? Kalau periodik hanya mencatat pada periode itu. Biasanya bisa mingguan, bulanan, atau per semester ya. Tapi kalau perpetual
itu mencatatnya pada saat terjadi transaksi. Misalnya, misalnya perpetual itu biasanya diakui sebanyakan yang dilakukan itu adalah perusahaan manufacturing. Kalau perusahaan jasa yang misalnya, kok jasa, perusahaan dagang yang memang transaksinya tidak banyak. Contohnya apa? Misalnya dagang yang tidak banyak itu jualan emas misalnya. Misalnya jualan emas. Jualan emas itu transaksinya hariannya nggak ada. Tapi sekali orang beli langsung besar nominalnya. Ya, nah itu boleh dicatat nggak harian, karena bisa juga karena sehari cuma transaksinya satu, invoice-nya cuma ada satu, kita rugi amat mencatat cuma satu. Nah, biasanya biasanya dilakukan misalnya cuman nanti aja mingguan, ditumpuk invoice-nya, baru dicatat secara di hari Sabtu, misalnya pencatatannya seperti itu. Nah, itu namanya periodik. Tapi kalau perpetual, hari ini ada transaksi, hari ini juga dicatat. Biasanya yang terjadi kayak di Indomaret, Alfamart, ya kan itu tiap hari transaksinya bisa ribuan invoice. Ya, apalagi produknya Alfamart itu banyak banget. Ya, ya dari Unilever sendiri aja bisa ratusan dari Unilever sendiri. Ya, itu biasanya dilakukan secara perpetual. Oke. Terus, nah rekening-rekening apa? Biasanya di dalam perusahaan dagang itu ada penjualan, ada retur. Barang retur itu karena biasanya rusak, ya atau misalnya kenapa? Hmm? Expired. Nah, misalnya itu karena biasanya juga diretur. Terus rekening potongan penjualan, biaya pengiriman, persediaan barang dagangan, potongan, biaya angkut, beban pokok penjualan. Beban pokok itu apa? Beban pokok itu adalah gini. Misalnya kita menjual barang, ya, ternyata dalam prosesnya itu ada kulingnya yang apa ya membantu proses kalau dulu kan jenenge apa sih? Ya kuli lah, anggaplah kulinya yang menurunkan barang itu, ya kan karena mungkin barangnya banyak tidak bisa dikerjakan sendiri, ya akhirnya minta tolongan pihak ketiga, yaitu misalnya kurir, ya ada kurir yang digunakan untuk membantu barang itu bisa keluar, ya berarti biaya kurir inilah yang dimasukkan di dalam biaya penjualan. Contohnya misalnya kita misalnya beli barang, atau kalau nggak nanti teman-teman akan belajar ABI ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama eh atau overhead pabrik. Ya, misalnya beli barangnya saat apa artinya 1.000, ya ternyata untuk memproduksi barang 1.000 apa barang satu pieces dengan harga pokoknya 1.000 ini kita memerlukan listrik misalnya. Satu pieces itu listriknya perlu 20 rupiah. Terus ternyata perlu beban kurirnya. Beban kurir itu misalnya satu barang nilainya 200. Harganya 1, 2, 20 ini harga pokoknya. Ya ini harga pokoknya. Kita mau jual berapa? Misalnya kita mau profit 5%. Setiap produk kita profitkan 5%. Jadi dari dikalikan 5% atau 10% yang gampang lah hitungin. Berarti plus 1, 2, 2. Berarti satu barang kita jual harganya 1.342. Beban pokok itu adalah beban-beban yang yang diperlukan dalam proses penjualan. Tuh, terus ya sama aja periode perpetual sama aja rekening-rekeningnya. Oke, itu hanya penjelasan singkat mengenai perusahaan dagang. Kalau pencatatannya hampir sama. Jadi ini ada contohnya enggak ya? Ini ada contohnya enggak ya? Kalau
Ada contoh transaksi ininya enggak? Oh, enggak ada. Nanti lebih detailnya ada di pengantar akuntansi 2 ya. Ada manufakturan ini semuanya ada di PA 2. Nanti 338. Oke, itu intro saja saya mengenai mengenai perusahaan dagang. Nanti contoh kasusnya kita ketemu di PA 2 kalau ketemu saya ya. Kalau enggak nanti sampaikan aja sama dosen pengampu mata kuliah PA 2, mungkin ditegaskan mana pencatatan menggunakan untuk perusahaan dagang, manufacturing maupun jasa. Sebenarnya intinya sama, yang membedakan adalah kalau dagang jelas ada stoknya, berarti stoknya harus kita hitung. Manufacturing juga ada stoknya. Ya, nanti juga harus kita hitung. Nanti teman-teman akan dapat di PA 2 cara ngitungnya. Gitu. Oke, saya share soal UAS-nya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Tidak, Oh, Bu. oke, oke. Sebentar, saya ini kan soal UAS-nya. UAS. Oke, silakan nanti teman-teman ini kan karena minggu depan kita sudah tidak ketemu ya karena UTS, sorry UAS. UAS itu memang biasanya saya nggak ngampus ya. Jadi teman-teman silakan nanti mengumpulkannya lewat email saja. Ya, silakan nanti lewat email. Kalau lewat The Learning saya tidak punya akses yo. Jadi teman-teman jangan ngirimnya ke The Learning. Kalau email langsung saya baca. Oh, ini sudah mengumpulkan atas nama ini gitu ya. Kasih nama dan NIM nanti ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik ya. Kalau tulis tangan berarti konsekuensinya harus difoto. Ya, foto baru dikirim email ya. Oke. Eh Itu ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Soal yang pertama itu adalah studi kasus. Silakan teman-teman memberikan komentar atau komentar atas kasus itu ya. Kalau kita namanya komentar itu bebas. Maksudnya gini, bebas itu adalah gini. Ini kan adalah contoh kasus skandal akuntansi. Teman-teman mau pakai sudut pandang mana? Sudut pandang sebagai pemilik, sebagai investor, pelaku atau seperti apa? Ya, namanya ini komentar. Komentar itu bebas. Ya, tapi teman-teman nanti juga menjelaskan posisi teman-teman sebagai apa di dalam kasus ini. Ya, karena ini adalah pendapat. Mungkin pendapatnya Mbak yang satu dengan Mbak yang lainnya pasti akan berbeda. Ya, saya pun akan menilai tidak serta-merta, oh ini apa namanya? Oh, komentarnya salah. Enggak, karena ini apa namanya pendapat. Ya, karena pendapat si A bisa menyatakan ini oh boleh aja kita melakukan skandal. Mungkin kelompok yang lain apa teman-teman yang lain bilang oh nggak boleh karena itu misalnya apalagi teman-teman berpikiran dari religiusitas. Oh, ternyata kalau skandal akuntansi gini tuh bisa menyebabkan dosa. Nanti dosa itu akan berpengaruh ke neraka misalnya. Itu monggo ya. Ini kan pendapat ya kan, pendapat. Ya, tinggal nanti alasannya teman-teman harus logis kenapa berargumen seperti itu gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ini sama buat jurnal ya, terus nanti diposting ke buku besar. Saya rasa teman-teman itu udah tahu membuat neraca saldo. Ciri-ciri ini tadi perusahaan sudah saya singgung juga. Ini sempat juga saya bahas. Yang keempat adalah buatlah jurnal penyesuaian neraca laba sama laporan keuangan. Oke, ini butuh waktu teman-teman untuk mengerjakan. Silakan nanti jangan mendadak. Dan tugasnya dikumpulkan pada paling lambat Jumat minggu depan jam 9 malam. By email ya. Ini lagi tak tulis sih. Jawaban UAS dikumpulkan. Dua-dua. November 2024.
Nanti di apa jenenge di subjeknya ditulis UAS gitu ya. Aduh. UAS dengan nama subjek subjek UAS nama nim. Sik, dik. Wes. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya absen ya. Saya ditunggu soalnya, ditunggu. Bu, izin nanya. Apa ya? Heeh. Tanya apa, Mbak? Tadi waktu pengumpulannya 1 minggu ya. Gimana? Minggu depan berarti ya, Bu, Iya, dikumpulnya. minggu depan. Iya, minggu depan. Mm-mm. Baik, Bu. Mm. Oke. Aniasi masuk. Diana, Firhan, Irma, Joyce ini ya. Iya, tapi join ini online. Nailul, Naufal, Nenden, Yesi. Oke. Angel, Ada, Bu. Gracia, Hadir, Bu. Ayla, Hadir, Bu. Najwa, Noviudin, ya, no. Nurul Anwar, gak ada. Setio, gak ada. Sugiarto, gak ada. Dona, oke. Ada yang belum saya absen? Hadir. Oh ya wis. Oke, baik. Teman-teman yang online, saya tidak bisa lama karena di sini di kampus ini ada acara promnet dan saya harus menghadiri promnet. Ya, yang penting tugasnya minggu depan harus terkumpul. Gitu ya. Baik, Mm-mm. Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya Baik, akhiri Bu. hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi Oh, ya. wabarakatuh.